Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ni'matin sihhatan wa afiyatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Wa idha khayyitum bitahiyyatin fa ahsanu minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan serta waktu luang sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan sholat Jum'ah kita pada siang hari ini Allah jadikan sebagai wasilah kifarah anil ma'asi al-asghari wal akbar. Dijadikan wasilah oleh Allah menuju rahmah fi hayatina, dan dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Ketaatan kita dicatat kelak sebagai pengabdian kita di hadapannya, sehingga kita mendapatkan syafaatul udma minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, kita telah mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim. Bahkan kemusliman kita adalah kemusliman secara nasab atau kemusliman secara keturunan. Berbeda dengan orang yang bertemu dengan agama Islam yang disebut dengan mu'alaf, maka dia wajib mendeklarasikan dirinya dengan disaksikan oleh orang-orang muslim bahwa dia telah memeluk agama yang disebut dengan Islam. Nah, kita yang telah terlahir dari orang tua seorang muslim, dari ibu seorang muslimah, maka otomatis kemusliman kita adalah kemusliman binasabiah. Oleh karena itu, seorang muslim seyogyanya memiliki karakter dirinya dia seorang muslim. Muslim ini di dalam terminologi bahasa Arab, secara etimologi, secara lughah, itu berakar dari sebuah kata yang sangat indah. Salima yaslimu salaman. Saliman bahwa muslim. Artinya, yaitu seseorang yang mampu menyelamatkan dirinya. Seseorang yang kehadirannya dia ditunggu dan menenteramkan, serta kehadirannya membuat orang menjadi tenang. Dan ketika seorang muslim itu meninggalkan orang banyak, maka dia akan dikenang kebaikannya, maka dia akan kehilangan orang yang disebut dengan orang muslim tersebut. Maka pada dasarnya seorang muslim itu seharusnya dia mampu menjaga diri, lisan, pandangan, pendengaran, penghirupan, kemudian menjaga tangannya, badannya, kakinya. Ini yang disebut diri dengan seorang muslim.
juga bisa menjaga diri dari menyelamatkan dirinya untuk tidak menyakiti antar muslim, baik terhadap istri, terhadap anak, terhadap menantu, terhadap mertua, dan bahkan sesama muslim saudara yang lainnya. Bahkan seorang muslim pun mampu menjaga dirinya dari tidak menyakiti orang-orang yang bukan muslim. Apakah dia seorang Nasrani, apakah dia seorang Yahudi, atau bahkan dia seorang Majusi. Maka pada dasarnya Islam ini diturunkan oleh Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW adalah selain penyempurna juga penyelamat diri kita masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah kita termasuk seorang muslim nasabiyah yang terlahir secara otomatis menjadi muslim dan muslimah. Oleh karena itu sudah barang tentu wajib kita menjaga kemusliman itu tanpa kita mendeklarasikan terlebih dahulu dan bahkan disaksikan oleh orang-orang muslim yang lainnya. Sidang Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 3 karakteristik yang harus kita miliki sebagai seorang diri menjadi seorang muslim. Yang pertama, afsus salam, wasilul arham, wa tut'imut ta'am. Yang pertama, apabila kita terganggu, apabila kita marah, ketika kita disebut kemusliman kita menjadi bukan muslim, maka seyogyanya orang muslim tersebut harus bertanya apakah karakteristik yang ketiga ini ada di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, afsus salam. Seorang muslim berkarakter baik adalah seorang muslim yang mampu menebar keselamatan, menebar ketentraman, menebar ketenangan di antara kita. Bukan seorang muslim apabila kehadirannya membuat tidak tenang, membuat tidak tentram, bahkan senantiasa berbuat gaduh, berbuat kerusakan, kezaliman dan yang lainnya. Maka seorang muslim seyogyanya berkarakter yang pertama adalah seseorang yang senantiasa menebar ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Di dalam tingkatannya, seorang muslim yang afsus salam ini yang pertama adalah dia menjauhkan diri dari sifat-sifat keegoan, ketakaburan, dari sifat-sifat ingin senantiasa ditolong dan dibantu, bahkan diberi. Menjauhkan diri dari sifat-sifat hasad, min amrodil qulub wa min amrodil jismi. Menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit-penyakit hati dan menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit-penyakit fisik. Ini yang pertama apabila kita telah mendeklarasikan diri secara tidak langsung, secara nasabiyah menjadi seorang muslim. Afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan ketenangan, tebarkan ketentraman di antara kita. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan hal ini di dalam surah An-Nisa di ayat ke-86. Seorang muslim yang paham min khosaisil muslim at-thayyib, kepada karakteristik seorang muslim yang baik adalah wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sidang Jumat rahimakumullah, apabila kita diberikan, apabila kita diucapkan, apabila kita dikatakan oleh seorang muslim yang lainnya sebuah kata assalamu alaikum, keselamatan bagimu, maka seorang muslim yang baik dia akan menjawab dengan jawaban yang sama atau bahkan lebih baik, waalaikumsalam, atau yang lebih sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dasar yang pertama. Kenapa demikian?
Karena absus salam yang pertama adalah bagaimana kita mampu menebarkan doa keselamatan antar kita. Ini menjadi pondasi awal bagi kita sebagai seorang muslim. Terlebih dari itu, menjauhkan diri dari sifat-sifat at-takabur, menjauhkan diri dari sifat-sifat hasad. Maka seorang muslim seyogyanya dia menjawab kebaikan salam ini dengan yang setimpal atau dengan yang lebih. Di dalam kehidupan sosial, apabila kita menjadi seorang pribadi yang suka memberi, maka seseorang yang diberi harus juga punya berpikir bagaimana cara membalas budi pemberian orang tersebut. Tetapi Islam itu indah. Bukan menjadi seorang muslim yang saat kita memberi juga ingin diberi. Saat membantu juga ingin dibantu. Saat menolong juga ingin ditolong. Tetapi Islam yang seimbang, saat kita memberi, orang yang diberi harus punya pikiran bagaimana bisa memberi kepada orang yang memberi. Orang yang menolong, orang yang ditolong, bagaimana mampu menolong apa yang ditolong oleh orang tersebut. Dan seterusnya. Inilah keseimbangan. Bahwa Islam mengajarkan kita saat kita menjadi seorang yang memberi, maka orang yang diberi bagaimana ingin membalas kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut. Inilah al-muslimu thayyib. Seorang muslim yang menebarkan kebaikan secara keseimbangan. Ingin memberi, ingin membantu, ingin menolong. Tetapi di sisi lain orang yang diberi, orang yang ditolong, orang yang dibantu pun sama, ingin melakukan hal yang sama. Begitu indah Islam, begitu indah Muslim. Apabila tidak dilakukan, jamaah rahimakumullah, ayat selanjutnya di dalam surah An-Nisa ini, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Hati-hati. Ada manusia yang hanya ingin dibantu, tapi tidak mau membantu. Ada manusia yang mengaku muslim ingin ditolong, tapi tidak mau menolong. Ada seorang muslim yang ingin diberi, tapi tidak mau memberi. Apa kata Allah? Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Tentu pemberian orang, pertolongan orang, bantuan orang lain, ada perhitungan bagi diri orang-orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengembalikan kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Sidang jemaah rahimakumullah. Yang kedua, wasalil arham. Kata wasal ini di dalam bahasa Arab ini wasala yasilu wusulan. Adalah kata yang menyipati kepada apabila seseorang mampu melakukan perjalanan di dalam kebaikan. Di dalam Islam disebut dengan silaturrahim. Seorang muslim yang baik memiliki karakter yang senang melakukan perjalanan silaturrahim. Pertama, dalam bentuk fisik. Kita melakukan silaturahim kepada orang tua. Kepada sanak famili. Kepada keluarga. Kepada sesama muslim. Kepada sesama muslimah. Non-fisik, pada zaman sekarang ada alat yang disebut dengan alat media sosial. Yang bisa mewakili silaturahim ini melalui alat tersebut. Apalagi keadaan yang pada saat ini masih dalam keadaan belum kondusif, maka silaturahim bisa dilakukan dengan non-fisik. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, silaturahim ini menjadi karakteristik seorang muslim yang kedua. Apabila kita menjadi seorang pribadi yang pendendam, maka jiwa silaturahim itu tidak ada dalam seorang muslim. Apabila di dalam diri kita ini merasa dirinya senantiasa paling benar dan merasa paling benar, maka tidak akan ada jiwa karakter silaturahim. Yang paling berat
di dalam kehidupan mengemban, mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita adalah bagaimana nafsu yang diberikan sebagai potensi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang disebut dengan al-alqu al-asaddaru ini bertarung. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah kita akan senantiasa mengikuti hawa nafsu kita atau akal atau hati kita? Maka silaturahim ini akan muncul bagi orang-orang yang memiliki pribadi yang mampu mengepus jiwa-jiwa hawa nafsu. Egois, merasa benar, merasa ingin, dan sifat-sifat merasa lainnya. Oleh karena itu, Afsus salam ini dibagi menjadi 3. Bisa dikategorikan apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki karakter ibadatul ubad. Manusia-manusia muslim yang mengaku bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tingkatan ibadah silaturahimnya adalah ibadatul ubad. Adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai pengabdi saja. Apabila tuannya menyuruh, maka dia melakukan. Apa tuannya memerintah, dia lakukan. Tidak ada karakteristik yang lain selain apabila ada perintah. Maka ketika tidak ada perintah, seperti panggilan azan, tidak ada panggilan azan, berhenti pula melakukan sholatnya. Ada panggilan pengajian, dilaksanakannya pengajian. Tidak ada panggilan, maka berhenti melaksanakan pengajian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah ibadatut tujjar. Silaturahim bisa dilakukan oleh seseorang apabila dia perhitungan dalam melaksanakan silaturahim. Ibadah tujar adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, tetapi dia memperhitungkan kebaikannya agar kebaikan ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan kepada dirinya di masa-masa yang akan datang. Dia lakukan sholat, dia hitung pahalanya. Dia lakukan zakat, dia hitung-hitung pahalanya. Dia lakukan saum, dia hitung-hitung pahala saumnya. Dan dia ibadah haji, dia hitung apakah keberuntungan seorang yang telah melaksanakan ibadah haji dan umroh dari hasil pengorbanan uang serta materi yang lain yang telah dia keluarkan. Ini yang kedua disebut dengan ibadatut tujjar. Begitupun dalam silaturahim. Saat dia berkunjung dalam bentuk fisik kepada orang tua, dia hitung betul amalan-amalan yang dia lakukan kepada orang tuanya. Padahal orang tua tidak pernah memperhitungkan apa yang dia telah keluarkan untuk anaknya. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah ibadatul mukhlisin. Bagaimana seorang pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia paham betul min khairihi wa syarrihi minallahi taala. Apakah ketentuan yang baik dan buruk yang ditentukan kepada dirinya, dia terima dengan ikhlas. Maka silaturahim yang dilakukan sebagai karakteristik seorang muslim, dia lakukan juga dengan keikhlasan. Dia memberilah. Dia menolonglah. Dia membantulah. Di sisi lain, Allah telah mencatat amalan tersebut dan dibalas di tempat dan waktu yang berbeda. Sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, karakteristik seorang muslim ini seharusnya ada di dalam diri kita. Tut'imut ta'am. Menjadi seorang pribadi yang mampu berbagi. Berbagi bukan hanya sekedar materi. Berbagi bisa bukan materi. Berbagi dalam bentuk materi bisa dengan bentuk makanan dan minuman, pakaian dan seterusnya. Berbagi dalam bentuk non material atau imaterial itu bisa berbagi dalam bentuk ilmu, berbagi dalam bentuk pengalaman, berbagi dalam bentuk motivasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila kita mampu melakukan hal 3 ini, inilah yang disebut dengan karakteristik seorang muslim yang baik. Afsus salam wasilil arham wa tut'imut ta'am.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh kaum Ansor. Anis Sam'an ibnu al-Ansori pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kaum yang termasuk kepada kaum Ansor yang menerima kaum Muhajirin saat hijrah ke Madinah. Sa'altu ya Rasulullah, ma huwal bir wa ma huwal ism. Ibnu Sam'an ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sebetulnya apa yang disebut dengan kebaikan dan apa yang disebut dengan dosa atau keburukan? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menjawab pertanyaan Ibnu Sam'an ini, al birru huwa husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali 'alain nas, kata Rasulullah. Ini menjadi karakter seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim. Apa itu kebaikan? Kata Rasulullah, husnul khuluq. Di antara husnul khuluq adalah absus salam wasilil arham wa tut'imut ta'am. Mampu menjaga dirinya. Mampu menyambungkan silaturahim dirinya. Dan mampu menekan berbagai macam sifat-sifat hawa nafsu yang ada dirinya. Dengan mampu berbagi kepada sesama. Kemudian yang kedua, Sam'an ini bertanya, ma huwal ismu ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan keburukan atau dosa? Maka Rasulullah SAW menjawab, ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali 'alain nas. Sesuatu yang apabila dilakukan hal tersebut dadanya bergetar. Dadanya ketakutan. Khawatir, wa karihta ayyatali 'alain nas, dan tidak mau diketahui oleh orang-orang yang lainnya. Ini yang disebut dengan keburukan dan maas. Pertanyaannya adalah, apabila kita melakukan dosa, maksiat, meninggalkan perintah, melakukan larangan Allah, apakah kita bergetar dada kita? Apakah begitu ketakutan, begitu kekhawatiran di dalam dada kita? Atau kita tenang saja ketika kita meninggalkan perintah Allah? Atau kita tenang saja ketika melaksanakan larangan Allah? Atau kita tenang saja ketika melakukan maksiat-maksiat di hadapan Allah? Maka seorang muslim yang baik seharusnya dia memiliki karakter apabila melakukan maksiat begitu khawatir, begitu berdebar, begitu ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat itu juga begitu khawatir dan ketakutan diketahui oleh istrinya, diketahui oleh anaknya, diketahui oleh saudaranya, diketahui oleh tetangganya. Inilah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai karakter seorang muslim kepada Sam'an al-Ansori saat ditanya di kota Yasrib yang kita kenal dengan Madinah. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang nasabiyah, mudah-mudahan senantiasa berupaya dan berusaha mengadakan sifat-sifat atau karakter absus salam, karakter wasilil arham, dan karakter watut emut ta'am. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil malikil mubin, asyhadu an la ilaha illallahul qawiyul matin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilayya rabbi habli hukma wa alihni bis salihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.